ini kan jadi penyakit tanpa masyarakat seperti itulah. Jadi daripada dia malu, dibikinnya lift panti rehab. Ya udah gak apa-apa kami bayar per bulan daripada nanti ini bikin malu keluarga kami. Nah, banyak seperti itu. Gitu. Kalau dulu pecandu narkotika, heroin, morfin itu langsung mati Bu, maaf, meninggal. Karena dosisnya yang nggak tertakar. Gitu. Nah kalau sekarang pengguna narkoba itu paling banyak sabu, ekstasi, ganja. Bu, ekstasi, ganja. Nah kalau ekstasi itu biasanya Bu dipakai di tempat hiburan malam atau THM biasanya kalau kita baca surat kabar. 5 THM yang ada di Kota Pematang Siantar itu ada 5 ya. 1 Braga, 1 lagi Koin, 1 lagi Ferrari, 1 lagi 21 Studio 21, 1 lagi Anda. Jadi ini 5 tempat hiburan malam ini bukan kita bilang langsung ini ya, tapi dari beberapa orang dan sudah dilakukan juga penggerebekan seperti itu, banyak yang menggunakan seperti di situ. Tapi rata-rata pengguna yang di tempat hiburan malam itu ekstasi. Kenapa digunakan ekstasi? Karena ekstasi ini dia memberikan stimulan. Jadi kita bisa happy, bisa kita joget-joget selama 4 jam. Jadi masanya itu bekerjanya dia 4 jam. Jadi setelah itu dia lemas, pusing, luar biasa itu pusingnya. Nah, itu kayak habis energi. Bayangkan aja kalau kita tripping ya, bahasa dulu kalau saya bilangnya tripping atau joget-joget lah ya kita bilang. Joget-joget selama 4 jam itu gimana coba rasanya? Kalau kita misalnya di adat Batak ada manortor, manortornya pun gini-gininya, bukan gini-gini macam mana lah ya kan gitu. Jadi lemas dia setelah itu. Bahkan kalau misalnya dia sampai overdosis kan ada banyak sampai berbuing dulunya. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu sebelum saya masuk ke BNN Kota Pematang Siantar. Waktu itu saya di BNN Kota Binjai tahun 2016. Nah seperti itu. Jadi waktu itu ada seorang wanita, kami ambil dari tempat hiburan malam juga seperti itu. Terus dia makannya itu sekali 3. Ya, biasanya orang makan paling banyak 1 kan, satu aja gitu, dimasukkan biasa ke minuman atau ke bir hitam gitu kan baru. Nah karena apa dia overdosis, jadi nggak cukup 4 jam sampai besok paginya dia masih joget-joget, jadi nggak ada musik, dia joget-joget terus. Ya kami biarin aja sampai habis dulu apanya. Setelah itu kayak apa dia ya, kayak mati suri gitu, nggak ada tenaga kayak gitu. Nah kayak gitu, kasihan sekali. Jadi itu dia dampak dari narkoba itu. Kalau ekstasi biasanya itu rekreasional itu pada satu apa ya, pada misalnya ada event, oh aku ulang tahun, ayo yuk pesta ke sana yuk di situ lah dipakai biar senang-senang, biar masih kuat energinya sampai paginya. Atau situasional gitu, misalnya ada acara-acara yang lebih besar seperti itu. Terus kalau untuk ganja, nah kalau ganja ini lebih komunikatif orangnya. Pertama harganya memang murah, banyak ya di Aceh penghasil ganja ya banyak. Jadi udah murah, harganya pun paling 5.000 gitu. Jadi ini bagi kalangan ke bawah biasanya pakai ganja ini. Dia kenapa seperti itu? Jadi akhirnya yang pemakai ganja ini kan kalau kita taunya, oh pakai narkoba berarti dia kurus, cekung gitu. Nanti saya tunjukkan fotonya. Tapi kalau pengguna ganja ini enggak, dia agak lebih berisi. Gitu, dia agak lebih bersih karena dia nafsu makannya jadi tambah, gitu, jadi tambah dia. Makanya bukan saya ini, dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Ada penjual lontong di tempat kami, enak kali lontong ini. Rupanya dia dibuat jadon ganja, tapi itu nggak masalah. Kalau itu memang penambah nafsu makan oleh orang Aceh begitu, nggak apa-apa gitu, nggak ada efeknya Bu kalau seperti itu. Nah ini kan yang dirokok jadi. Itu beda ya langsungnya, namanya rokok aja pun udah bahaya, apalagi dia campurkannya lagi ganja itu dengan rokok itu kan. Nah itu bedanya. Kalau untuk makanan itu kayaknya belum ada riset yang menyatakan itu berbahaya seperti itu, tapi berfungsi sebagai amarah. Apa itu amarah? Penambah nafsu makan. Jadi itu tadi saya jelaskan tadi ekstasi, kemudian ganja, baru kemudian sabu. Sabu ini udah sangat luar biasa ya. Dari yang 3 ini yang paling mahal untuk sekali penggunaan ekstasi. Kalau sabu, rata-rata pengguna sabu menggunakan ya satu paket. Kalau bilang satu paket itu 100.000. 100.000 itu paling 6 kali lipat. Jadi kalau bagi-bagi kalangan yang yang menengah ke bawah, rata-rata mereka itu bagi-bagi 2, dipulin pula kita. Kecil kalau kita gitu. Jadi misalnya dia 3 hisap, dia 3 hisap. Mau terkadang 5, cuma bisa 5 gitu. Jadi itu ada alatnya. Jadi memang harus diajari, ini alatnya loh. Jadi membuat alatnya itu pun pasti ada orangnya. Dan alatnya itu sekarang
banyak direntalkan. jadi bukan rental mobil aja yang ada, jadi rental bong namanya, rental bong itu pun ada gitu. Jadi itulah uniknya. Waktu itu kami di Binjai itu razia gabungan sama polisi, Satpol PP, Dispub, sama TNI. Waktu itu dia yang kami dapat penjualnya. Jadi penjualnya ini kami tanya kenapa kok apa itu gitu kan. Iya, sebenarnya dia pengguna juga. Jadi dia dulu dia pengguna, tapi karena nggak mampu dia membeli itu, ya setidaknya pas orang itu ngebong itu kan, dia pas menyewakan bong itu kan dia dapat uang berapa lah, kamu dapat 20.000 ya. Sekali apa itu dah, siapa itu dikasih lagi bongnya, dia dapat bongnya lagi gitu. Dapat dia 20.000, dia pun di situ sambil gini-gini dia, setidaknya dia merasakan kayak gitu. Jadi itulah pengakuan dia, itulah pengalaman yang kami dapatkan selama ke lapangan ini. Kemudian karena dia pengguna narkoba juga, jadi untuk apa ya, keberaniannya lebih berani. Jadi kalau ada orang gitu atau pemuda rata-rata banyak seperti itu, luar biasa beraninya, berani mati. Itu kita curiga. Ini kenapa beraninya luar biasa? Jangan-jangan dia baru pakai. Makanya terlalu berani. Kalau kayak kita gitu, ada mobil atau apa gitu, kita mungkin agak takut ya nanti ditabrak apa segala macam. Nah kalau dia luar biasa beraninya mau bawa barang pun apa? Tanda kutip kalau untuk zaman sekarang ini. Kalau dulu mungkin emosi yang tidak stabil dikarenakan mungkin keuangan atau stres, depresi, bisa seperti itu. Nah kalau di kalangan sekarang ini tahun 2021 apalagi itu semakin marak terjadi gitu. Jadi kalau seperti itu udah indikasi, biasanya matanya melotot, kurus. Tapi ini kalau pengguna sabu ya gitu. Kalau untuk morfin sama heroin yang tadi itu biasanya mati sendirinya dia itu, karena overdosis biasanya, overdosis. Terus banyak juga jenis-jenis narkoba ini. Ada juga kalau mungkin bapak, ibu semua mungkin pernah mendengar narkoba dari tai sapi. Nah itu juga mati sendiri dia, karena kena TBC dia nggak tahu ya, akhirnya mati gitu. Yang begitu memang mati sendiri gitu. Jadi narkoba ini banyak jenisnya gitu. Ini iya dari tai sapi narkoba, iya cuma saya nggak bawa videonya. Iya nantilah mungkin ada berikutnya ya. Ini presiden kita mengatakan Indonesia darurat narkoba, betul ya. Kemudian ini jumlah penyalahguna narkoba ini di lingkungan kerja, ini data dari survei BNN dan Universitas Indonesia tahun 2017. Jangan kita katakan hanya di masyarakat, tapi di pendidikan atau sekolah-sekolah kita udah banyak mendapati memang di rata-rata di lingkungan kerja juga seperti itu. Jadi kalau kita tanya kenapa menggunakan itu, awal-awal katanya coba pakai, dia mau tahu itu apa. Lama-lama jadi terikut pakai gitu. Nanti saya tunjukkan juga video-videonya. Ini dia coba pakai, ada 979.000 pecandu suntik, itu 33.000 sudah semakin sedikit karena yang morfin sama heroin itu akhirnya meninggal sendiri. Kemudian pecandu non suntik 1.519 juta jiwa, teratur pakai 776.000 jiwa. Ini dia untuk pekerja 59%, pelajar 24%, populasi umum 17%. Ini singkatan dari narkoba ya Bu ya. Terus ini dia golongannya ada 3, golongan 1, 2, 3. Kalau untuk heroin, kokain dan ganja, kokain yang jarang ya, biasanya itu di arah-arah Amerika Latin, Meksiko, biasanya seperti itu. Kalau orang Ibu pernah lihat film barat itu yang kalau misalnya pakai nasal, dia nasal itu hidup, jadi kayak ada pipetnya kayak gitu, itu. Terus heroin, suntik, kemudian golongan kedua morfin, petidin ini juga jarang ya digunakan. Kemudian untuk golongan ketiga ini kodein, memang dipakai untuk terapi atau pengobatan dari dokter. Kemudian ini dia, ini zat adiktif. Rokok itu termasuk zat adiktif. Terus kemudian minuman alkohol juga. Terus lem, kalau ibu-ibu pernah melihat anak-anak yang teler gara-gara lem, itu termasuk. Itu mengganggu sistem saraf otak, makanya dia bodoh. Maaf, saya nggak tahu lagi mengatakan bodoh itu apa gitu. Pokoknya dia jadi bodoh karena apa? Ketika dia ngelem, dia menghayal, dia mungkin jadi raja, jadi apa? Gini dia kan, kalau kita perhatikan, itu dia lagi menghayal. Yang mau dihayalkan itu adalah keinginan terbesarnya dia. Dia mau jadi apa? Boleh dengan menggunakan lem itu. Berapalah harganya? 10.000 ya mungkin. Dulu
yang paling banyak disalahgunakan itu pertama-tama lentuas. Terus akhir-akhirnya karena lebih tinggi lagi alkoholnya di Aika Ibon ya, itu dipakai. Terus biar lebih gampang, itu diambil kayak plastik gula itu dimasukkan dalamnya, jadi diginikan. Mungkin orang ibu pernah lihat ya, di Medan lebih banyak lagi kayak gitu. Kalau dibilang kenapa nggak ditangkap, banyak orang ini nggak ada orang tuanya, nggak ada menanggung jawab. Sementara untuk BNN sendiri tidak menangani kasus untuk zat adiktif. Nah itu dia. Kalau mungkin ibu-ibu mau melihat loh, kenapa nggak ditangkap BNN? Karena itu dia nggak narkoba, nggak ada ranah kita ke situ. Kalau kita ambil nanti itu anak kita rehab misalnya menurut versi kita, ada nanti yang menuntut kita kena. Nah itu juga yang kita jaga. Jadi sering kita kasih ke dinas sosial. Di dinas sosial ya kalau ada anggaran, kalau tidak ada anggaran bagaimana? Karena kan rata-rata ini nggak ada keluarga, anak hilang gitu. Kalau betul-betul anak hilang, kalau enggak ya adalah banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Karena kita tidak menangani untuk zat adiktif, jadi kita pun nggak mau menyalahi aturan. Kecuali tadi itu ranahnya kita boleh. Takutnya kita dituntut untuk itu. Ini masih anak di bawah umur, kenapa kalian ambil? Nah, seperti itu ya Bu ya. Terus ini jenis narkoba yang paling banyak digunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ini kan daunnya. Kalau dia sudah digiling atau diapain, ini dia inilah dia ganjanya. Nah itu dimasukkanlah di sudut dalam rokok. Nah itu dihisap. Kemudian sabu, ini dia. Terus ekstasi. Dari paling mahal dari sini untuk satu kali pakai itu ekstasi. Karena rata-rata yang pengguna ekstasi ini untuk senang-senang, happy gitu. Kalau dulu kan minuman selamat datang dulu. Kalau misalnya kalau kita dulu di bar belum ada BNN waktu itu, welcome drink kalau nggak salah namanya ya. Welcome drink itu biasanya dimasukkan itu. Welcome drink kita bayar itu. Welcome drink 250.000. Padahal alkoholnya dikasihnya, tapi dimasukkannya itu gitu ya kan. Kalau ini contoh-contoh narkobanya itu tadi heroin, kokain, sabu, ganja, ekstasi. Terus, ini karakteristiknya. Kemudian ada yang mau saya tunjukkan untuk ini proses terbentuknya untuk ketergantungan narkoba. Pertama, makanya dikatakan jauhi lingkungan yang toksik, katakan seperti itu. Jadi kalau kita tahu pengguna teman kita itu pengguna narkoba, lebih baik enggak deh, gak usah kawan. Kalau dibilang sombong kali lu gitu, nggak apa-apa, biar aja gitu. Karena kenapa seperti itu? Misalnya kita praktekkan dalam diri kita sendiri aja Bu. Misalnya kita berteman akrab atau bersahabat dengan teman kita yang suka makan, lama-lama kita jadi suka makan. Nah sama seperti ini juga. Oke sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 100 kali enggak lah gitu kan. Lama-lama kena juga. Karena apa? Itu terus kawannya. Jadi lebih baik dihindari. Karena kita juga masih manusia, masih bisa terpengaruh oleh siapapun. Jadi sebaiknya kalau ibu-ibu memiliki anak, misalnya kan kalau misalnya SMP itu pencarian jati diri. Nah di situ itu labil sekali di situ. Karena mereka menganggap rokok itu pun gaul. Nanti saya tunjukkan juga videonya. Ini dia ya. Ini gara-gara juga. Nah ini ciri-ciri fisik, berat badannya turun drastis, matanya terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibir kehitaman. Bibir saya juga hitam, tapi karena listrik jempolnya, tapi bukan gara-gara itu, karena memang udah keturunan. Tapi bukan gara-gara, mana tahu gara-gara, oh dibilang ibu yang di BNN itu, kalau bibirnya hitam, oh pakai narkoba dia. Enggak, rupanya memang hitamnya dia, jadi gimana dibuat ya kan. Terus rata-rata yang kami dapatkan untuk selama kami razia kemarin itu, kami kan razia setiap minggu ini, udah terus door to door gitu kan. Karena ada bantuan dari Dinkes juga untuk alat tes narkoba. Terus yang kami dapatkan yang pengguna narkoba ini banyak Bu, yang positif HIV. Jadi hati-hati juga untuk anak-anak kita bergaul dengan siapa. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya, karena dia menggunakan obat dan obat HIV ini kan ditanggung oleh negara selama hidupnya, gratis maksudnya, gratis dia. Jadi dia menggunakan itu sekali aja. Jadi sekali kasih 1 bulan untuk 1 bulan seperti itu. Jadi ternyata sudah banyak yang HIV. Jadi hati-hati untuk anak kita bergaul
seperti itu. Dan yang kami dapati selama di lapangan, semakin maraknya hubungan sesama jenis, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi sudah semakin banyak yang iya, di Kota Pematang Siantar. Jadi ya hati-hati buat anak kita, biar dia bergaul dengan anak-anak yang baik lah gitu. Ini dia ciri-ciri pelakunya, suka mencuri, terus minta uang sama mamanya, terus berkelahi sama mamanya. Dia lama-lama di kloset. Nah, rupanya dia make di situ, takut air biasanya. Nah, ini sering mengalami mimpi buruk, nyeri kepala, sendi-sendi, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, padahal nggak ada masalah. Menguap terus, dia ngantuk, bohong, sering bohong, ingkar janji. Ini dia juga sangat sensitif, cepat bosan, membangkang. Nah, gitu. Emosinya naik turun seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada yang terlalu berani seperti nafsu makan tidak menentu. Ini Roger ya, ini Roger. Terus ini si Apriani yang mau nabrak orang banyak. Nah, ini dia Roger yang waktu itu di mobilnya dia overdosis ya. Oke. Nah ini kayak Apriani, dia kan gemuk ya. Nah, kok bisa gemuk gitu. Terjadinya kerusakan gigi. Nah ini dia before and after. Ini sebelum dia menggunakan narkoba. Ini kayak udah opung-opung kayak zombie lah rasanya. Sudah kayak zombie, padahal cantik kiannya dia ya kan. Ini masih begini, belum ditunjukkan giginya di mana. Nah, ini lagi, ini before and afternya dia. Kayak gini lagi giginya. Jelek ya. Siapa yang mau kayak gitu? Nah ini dia before and afternya. Nah ini krokodil, narkoba krokodil ini nggak ada di Indonesia, ini di luar, di Amerika. Kayak zombie-zombie itu juga yang menghancurkan, akhirnya mati juga. Kalau langsung mati nggak apa-apa kan? Ini kan yang banyaknya mempengaruhi yang lain untuk menggunakan narkoba. Nah, itulah tantangan kita bersama. Ini dianggap ini efek dari krokodil itu. Jadi dia sendiri memang gimana ya? Akhirnya di tangannya pun bisa putus, kakinya juga putus secara sendiri seperti itu. Itulah akibat penggunaan krokodil ini. Di Amerika sih biasanya ada sini. Kalau di Indonesia nggak ada. Ini sampai ke tulang-tulangnya. Pengguna seperti ini nggak diapa-apain pun mati sendiri. Nah ini dia krokodil dari Amerika ya. Saya punya nggak ini nengoknya ya. Faktor penyebabnya seperti dibilang Pak Ustadz tadi, dari antara ini semua lingkungan paling banyak mempengaruhinya. Nah ini dia. Mungkin saya ini PWL kita ada di BNN Kota Pematang Siantar, itu gratis ya Bu ya. Kalau misalnya ada dia keluarga ibu-ibu mau melaporkan diri atau misalnya ini tetanggaku kayaknya pakai narkoba kayak gitu, boleh laporin aja, nggak apa-apa, daripada mempengaruhi anak kita nantinya, nggak apa-apa. Dan itu bakal dirahasiakan ibu, nggak usah takut menjadi ibu atau apa lagi namanya kan, nggak usah takut orang ibu jadi ibu atau apa, daripada anak kita nanti yang dihantam. Jadi lebih bagus kita menyelamatkan anak kita, proteksi diri kita aja dulu nih. Gitu. Jadi seperti itu dia, nggak apa-apa, rahasia dijamin. Gitu. Kita nggak abal kali ini. Udah banyak seperti itu, udah banyak juga ditangkap gara-gara ada laporan masyarakat, karena kita sendiri juga bukan malaikat bersayap tiba-tiba tahu siapa yang pakai narkoba kan nggak juga. Karena beberapa kali kita menangkap narkoba bandar juga seperti itu, pada saat ditangkap dia nggak ada barang bukti, jadi apa mau kita main? Jadi kalau dia hanya posisi narkoba, nggak ada barang buktinya, hanya katanya-katanya, mana bisa dihukum katanya-katanya. Jadi harus ada buktinya seperti itu. Jadi sekarang bandar ini pun pintar, bukan sama dia bareng, sama kaki-kakinya. Kakinya ini mungkin sudah ada ribuan, kaki-kakinya mana satu. Pas ditangkap misalnya kakinya ini, rupanya yang kakinya ini nggak ada samanya, atau misalnya ada samanya, tapi itu pun dia menutupinya itu. Rata-rata mereka ditutupi. Nah pada saat dia masuk ke lapas, di lapas naik kelas dia. Tadinya dia kurirnya ke sekian lah, akhirnya naik tingkat dia setelah keluar dari sini. Rata-rata seperti itu. Karena kita juga bekerjasama dengan lapas kelas 2 Kota Siantar untuk rehabilitasi medis dan sosial juga. Dan kita pada saat mentesurinkan mereka semua, padahal mereka udah warga binaan dan sudah bertahun di situ, bisa positif narkoba positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi di mana-mana ini sudah banyak narkoba gitu. Jadi kita juga mau bilang apa? Udah dihukumnya dia seperti itu,
Di situ pun bisa dia pakai. Jadi bagaimana? Ya, jadi apalagi dia mau keluar. Di keluar dia naik kelas kalau kami bilang. Kalau dipantau dia, tadinya dia jadi apa? Naik tingkat dia itu biasanya. Dan lebih tahu dia ketika dia keluar, tahu dia menjumpai siapa. Karena otaknya itu tadinya udah ada yang di lapas itu bilangkan sama dia, ini deh, kau mau ini kan, nanti tenang tau, kasih kerjaan. Jadi biasanya orang yang udah dapat 3/4 masa tahanan, tinggal 1/3 lagi, katakan misalnya 6 bulan paling lama, itu sudah didekati, sudah didoktrin sama dia. Baik, nanti kau kesini, jumpai sini, seperti itu. Oke, untuk slide saya mungkin udah karena ibu ini juga mau cepat, tapi mungkin sebagai penutup saya, ya, tapi saya mau kasih video, bentar ya Bu. Saya juga kemarin waktu koordinasi sama Ibu Sonda, berapa lama saya juga, kalau bisa setengah jam. Wah, apa mau saya sampaikan setengah jam sedikit kali gitu. Paling kalau boleh persingkat kan nggak apa-apa. Iya. Ini juga udah sampai buat request juga. Iya. Satu aja ya video ya, mau saya tunjukin. Jadi sekarang 6 tahun sudah mulai merokok dan itu sangat sudah sangat banyak. Ini penelitian seorang orang luar ke Indonesia. Dia mau mengetahui orang-orang Indonesia ini anak-anaknya gimana sih gitu. Anak-anak kita bilang ya, anak-anak itu 6 sampai 12, usaha remaja. Dan ternyata anak-anak di sini SD juga sudah merokok. Nah ini dia ditanya, itu rokok untuk siapa? Untukku. Kenapa kamu awalnya pakai rokok? Karena disuruh bapakku. Awalnya itu, jadi jangan bapak-bapak kita kalau bisa memang bapak-bapak merokok, suami saya juga begitu. Tapi ya mudah-mudahan jangan pernah anaknya juga disuruh beli rokok. Itu awalnya, karena merokok itu pintu gerbangnya narkoba. Kalau di luar harus tunjukkan KTP. Kalau di sini enggak, bebas. Dia datang khusus ke Indonesia hanya untuk melakukan penelitian itu. Nah, ini disupport atau didukung oleh Jarum Super. Dia bukan tempat olahraga, tapi itu dijadikan anak-anak jadi tempat merokok. Perempuan juga ada. Malah dia bangga pakai rokok karena katanya gaul. Iya, perempuan. Ini 10 tahun. Nah, ngilangin stres anak 10 tahun. Kenapa stresnya? 10 tahun. Really kosher by American standards, Iya, mak tahu itu gila-gila kita gimana? Gaya-gaya. Ini umur 12 tahun, masih SD kelas 6. Awalnya dilihatnya kawannya merokok. Ya gitu. Karena kalau karena manis-manis dia rokok itu kan jantan kalau laki-laki merokok. Nah itu tadi ya. Banyak video mau saya tunjukin, cuma dikarenakan waktu kita yang kurang mendukung, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila misalnya ibu-ibu memiliki keluarga ataupun tetangga ataupun anak sendiri jauh-jauh, boleh dilaporkan kepada kita, datang ke BNN Kota Pematang Siantar gratis kok Ibu untuk rehabilitasi rawat jalannya. Untuk rehabilitasi rawat inapnya ada juga punya pemerintah, tidak berbayar. Tapi kita waiting list, menunggu waiting list. Kadang orang tua ini kadang nggak sabar. Saya mau langsung dirawat inap katanya. Sementara itu kan bukan
masukin gitu loh. Jadi itu biasanya waiting list paling lama biasanya 1 bulan kurang lebih biasanya yang kami dapati, tapi juga kadang 2 bulan seperti itu. Jadi sembari dia menunggu waktu untuk 1 bulan itu bisa dia rehabilitasi rawat jalan itu di Badan Kota Pematang Siantar seperti itu, atau dititipkan di komponen masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar. Saya sekali lagi kita buka mulai jam 8 sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat di Klinik Pratama Badan Kota Pematang Siantar, itu ada di lantai 2. Terus untuk alamatnya mana tahu Bapak Ibu nggak mengerti, dia di Jalan Keselamatan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, tepatnya di belakang kantor camat Siantar Utara. Iya, itu ya Bapak Ibu, ya Ibu ya, pada tulisannya. Mungkin saya juga pamit undur diri ya Bu, karena memang kebetulan ada dari Deputi Pencegahan datang ke kantor Badan Kota Pematang Siantar tadi memang baru masih lagi makan, saya lihat jam, aduh sudah saya cabut lagi lah ini. Maaf, tapi mereka di sini pada hari ini aja, besok sudah pulang, makanya nggak mungkin kita nggak datang yang namanya dari pusat BNRI. Mungkin itu aja, Bu. Makasih banyak kepada Ibu Tondan juga, terima kasih banyak ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Eva dari BNN yang telah memberikan materi dan wawasan yang luar biasa ya. Kami jarang-jarang undang BNN Bu. Jadi ada kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya mungkin ada yang mau bertanya cuma karena waktu ya. Jadi kalau ada ini bisa langsung datang kok ke BNN karena Datang aja di pasang itu saya. aja lah lebih enak kan. Iya. wajahnya Bu. Bu aja mukanya. Lipstiknya udah agak habis, soalnya agak makan tadi. Jadi nampak bibirnya yang Bibir yang hitam tadi itu ya kan. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Ibu Eva. Saya pamit ya. Materinya ya. Iya. Ya Bu. Ya Bu ya, hari ini yang Jadi tidak bisa dipungkiri memang kita masih darurat narkoba ya Bu. Oke, maaf Bu, maaf. Jadi pada melalui pertemuan ini diharapkan kita sebagai orang tua untuk tetap membuka mata untuk sekitar kita, anak-anak di sekitar kita. Karena seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi, bukan berarti baik-baik dia bebas narkoba, bisa saja di baliknya itu ada yang tersembunyi gitu ya. Jadi kata kita seperti tadi dibilang udah ada pesanan semua, pesan mau cepat. Tapi cepat pun bukan berarti kosong ya, kosong ilmunya, tapi berisi semua. Jadi terus saja kami silakan.